Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Sandevi. Yay! Thank you buat teman-teman yang masih pantengin video aku dan juga teman-teman yang udah subscribe. Thank you so much. Jadi hari ini aku nggak akan berlama-lama, aku nggak mereview suatu makeup, tapi aku mau ngelanjutin cerita aku tentang behel, pasang behel. Dari awal pasang sampai lepas behel, prosesnya kayak gimana aja, tahapannya kayak gimana aja. Aku mau ngejelasin ke temen-temen dari awal banget aku pasang behel sampai sekarang aku udah lepas behel. Masih pakai retainer gitu sih, tapi oke, cus. Nah teman-teman, untuk tahap yang pertama adalah aku melakukan reservasi. Aku booking hari dan juga jam yang aku setujui dengan dokter gigi yang akan aku temui nanti. Yang kedua, setelah aku datang, aku melakukan konsultasi dan melakukan cek gitu, diperiksa susunan gigi aku kayak apa aja gitu kan, bentuknya, susunannya depan, belakang, dan semuanya itu diperiksa oleh dokter gigi gitu ya. Aku datang ke klinik gigi, bukan ke tukang gigi, oke? Habis itu setelah aku deal dengan dokter giginya, aku tuh langsung dipilihkan atau direkomendasikan oleh dokter gigi aku jenis behel apa yang tepat buat gigi aku gitu guys. Nah setelah deal, aku langsung dicetak gitu ya. Gigi aku itu dicetak dengan wax atau sejenis lilin yang dingin dan elastis gitu sama dokter giginya, dicetak di gigi bawah dan juga gigi atas aku gitu. Biaya pasang behel itu 5.150.000. Waktu itu aku dapat diskon 500.000 sehingga aku bayar biaya behelnya itu 4.650.000. Nah, konsultasi itu aku lakukan pada tanggal 15 Desember 2018 gitu. Terus ada biaya adminnya gitu, seharga 35.000. Kalau aku melakukan review di Google Map-nya mereka, aku dapat diskon 30.000 sehingga biaya adminnya aku cuma bayar 5.000 aja gitu. Terus yang ketiga, pada tanggal 17 bulan Desember 2018, aku datang ke klinik. Aku disuruh pergi ke laboratorium klinik khusus untuk mengscan, meronsen susunan gigi kita, rahang kita, mulut kita gitu. Nah kayak gini guys, ini adalah hasil ronsenku. Nih kayak gini gedenya. Nah ini tuh nggak butuh waktu lama, kalian ronsen gigi kalian itu nggak ada 15 menit udah jadi, dan harganya itu 225.000. Aku ronsen gigi ini cukup ronsen panoramik aja, cukup satu ronsen ini doang. Ada orang lain yang ronsennya di ronsen gitu ya, ada orang lain yang di ronsennya itu dua jenis, ada yang panoramik sama yang satunya apa gitu lupa. Tapi kalau aku alhamdulillahnya cuma satu ini doang gitu. Terus yang keempat, pada tanggal 30 bulan Desember 2018, aku datang ke klinik gigi aku untuk bertemu dengan dokter gigi aku. Dan dimulailah proses dimana aku pasang behel sambil aku bawa hasil ronsenku itu tadi gitu. Jenis behel yang direkomendasikan dokter gigi ke aku adalah mini diamond braces metal gitu. Dan aku tidak melakukan cabut gigi gitu. Kata dokternya sih aku nggak perlu cabut gigi karena gigiku cuman renggang maju mundur gitu doang. Jadi nggak ada yang perlu dicabut giginya, kecuali gerahamku yang paling pojok di kanan dan juga di kiri, gigi geraham ini tuh ditambal gitu, ditambal biar posisinya itu enak di saat aku makan nanti pakai behel gitu kan. Jadi agak ditinggikan susunan gerahamku yang paling pojok itu, makanya ditambal. Kayaknya sih seperti itu alasannya. Dari awal aku pasang behel baru bisa dilepas tambalannya ya setelah aku lepas behel juga gitu. Setelah proses pemasangan behel itu selesai, aku dilarang untuk makan yang keras-keras selama sebulan. Contohnya kayak kerupuk, makan daging, terus makan ayam, pokoknya yang keras-keras, yang terlalu gigit kayak sate gitu juga dianjurkan untuk tidak makan itu dulu. Sehingga selama sebulan aku makan yang makanan lembut gitu, termasuk buah pun buah yang lembut, yang nggak terlalu gigit kayak buah apel atau buah pir gitu. Kayak makan bubur ayam, terus makan nasi sama sayur berkuah gitu-gitu deh. Pokoknya kalian bisa bayangin sendiri lah ya. Nah di klinik gigi itu ada biaya 100.000 untuk aku bikin kartu member gitu guys. Kartu membernya itu berfungsi untuk sebagai diskon di saat kita kontrol behel per bulan. Terus setelah aku pasang behel, di tahap ke-7 ini aku beli paket perawatan behel seharga 150.000 gitu guys.
Maksudnya paket perawatan behel itu isinya tuh kayak ada sikat gigi khusus behel, sama satu lagi sikat gigi cadangan yang bisa dilipat. Terus ada kayak wax lilin gitu yang buat ditempelin di behel. Kalau misalnya kita sariawan atau ketusuk-tusuk gitu bisa ditempelin di behel biar nggak sakit lagi gitu. Terus ada kayak jam pasir gitu juga. Perintilannya tuh banyak sih yang nggak aku pakai. Aku pikir itu akan berguna banget, ternyata nggak semuanya itu kepake gitu ya aku gitu. Terus setelah beberapa bulan aku ganti sikat gigi kan. Terus aku beli sikat gigi khusus behel itu di Century gitu. Harganya lumayan mahal, 65.000 per biji sikat gigi gitu. Setelah beberapa bulan lagi, karena aku kapok beli di Century harganya 65.000 per sikat gigi, mending aku beli online. Dan ternyata itu ada sikat gigi khusus untuk behel kayak kita gitu. Jadi beli online pun harganya cuma 20.000. Terus sekalian aku beli wax lilin yang per box itu harganya 9.500 gitu guys. Jadi affordable banget kalau kita nyari sikat gigi khusus behel di online memang. Jos. Terus yang ke-8, untuk kontrol behel per bulan selama 1,8 tahun aku pakai behel ya. 1,8 tahun itu 20 bulan. Nah, aku hitung-hitung habisnya itu sekitar 6 juta dan 6 juta lebih gitu loh untuk kontrol behelnya aja. Nah, per bulan kadang aku bayar kontrol behel itu bisa 280.000, bisa 300.000, bisa 350.000, beda-beda sih tentang harganya per bulan aku setiap kontrol behel gitu, tergantung kondisi gigi kita gitu. Terus tips ya, jangan sampai kalian itu nggak kontrol di atas 5 bulan ke atas. Pokoknya jangan sampai 5 bulan ke atas lah. Kenapa? Soalnya nanti kalau misalnya kalian dalam jangka waktu 5 bulan nggak kontrol behel itu, terus kalian itu karang giginya tuh numpuk gitu kan, nanti biaya untuk scalingnya itu malah mahal. Karena yang namanya pasang behel, kita tuh harus merawat kebersihan kita juga dan merawat kebersihan behel kita. Nanti kalau ada karang gigi, semakin lama dibersihinnya, semakin mahal kalian bayarnya untuk membersihin scaling gigi itu gitu. Terus untuk tips yang kedua, jangan sampai kalian itu ngilangin behel kalian. Usahakan sih kalian makan itu pelan-pelan gitu loh, berhati-hati, karena behel itu kecil, apalagi kalau misalnya ketelan gitu kan. Kayak misalnya gini nih, ini behelku yang udah dilepas, ini adalah behelku yang udah dilepas, aku minta dokternya buat kenang-kenangan gitu guys. Nah, kalau misalnya ada 1 biji aja nih, kayak gini contohnya. Nah, kayak gini contohnya, kalau misalnya ada 1 biji aja behel kalian yang copot dari gigi kalian, itu harganya 100.000 buat mengganti behel yang copot ini dan dipasang lagi di gigi kalian gitu. Tips yang ketiga, gunakan sikat gigi biasa aja sih menurut aku. Sesuai pengalaman aku nih ya selama pakai behel, kalau kalian susunan giginya biasa aja, cuma maju mundur doang, nggak begitu parah kayak aku, tipsnya gunakan sikat gigi biasa dengan bulu halus gitu loh guys. Setelah 3 bulan pakai behel gitu. Jadi 3 bulan pertama kalian pakai sikat gigi khusus behel, terus selanjutnya kalian cukup beli sikat gigi dengan bulu halus gitu kan, bulu yang halus, pokoknya harus halus gitu loh. Nah, ini bisa kalian beli di minimarket terdekat di rumah kalian gitu. Jadi nggak perlu mahal-mahal beli sikat gigi khusus behel, karena dengan ini sikat gigi biasa ini doang kalian juga bisa membersihkan gigi dan behel serta sela-sela behel kalian dengan baik gitu, menurut aku gitu. Jadi kalau mau sikat gigi pun jangan digosok-gosok banget gitu, jadi harus pelan-pelan tapi detail dan teliti gitu loh. Jadi pokoknya kalau kalian pengen murah, tipsnya itu dari aku gitu. Yang ke-9, tahap ke-9, nah ini di tanggal 24 Agustus 2020 aku lepas behel gitu guys. Itu kata dokternya aku udah boleh lepas behel. Kalau kalian penasaran aku lepas behel kayak gimana prosesnya, kalian bisa cek video ini di sini gitu. Jadi aku lepas behel, ditambah aku dapat retainer juga. Nah, itu harga totalnya semua 2 juta gitu guys. Di saat tanggal 24 Agustus 2020 itu jadwal dimana aku lepas behel, behel aku setelah dilepas, maka di scaling. Habis itu gigi aku dicetak lagi dengan wax lilin yang akan menghasilkan kayak gini. Ini adalah susunan gigiku yang udah dicetak gitu. Setelah itu retainernya akan dibentuk sesuai dengan susunan gigiku yang udah dicetak ini, dan retainernya bisa kita bawa pulang setelah kita 3 hari menunggu. Jadi nggak bisa langsung jadi retainernya gitu guys, harus kita menunggu selama 3 hari, paling lama itu 1 minggu baru retainernya jadi. Nah, setelah retainernya itu jadi, aku nggak bayar apa-apa lagi, udah selesai gitu, cukup 2 juta itu doang gitu. Yang ke-10, yang terakhir, itu aku beli box retainernya sendiri, karena di harga 2 juta itu ternyata aku nggak dapat boxnya kayak gini. Boxnya itu box khusus wadah retainer gitu loh. Nah, ini aku beli sendiri online di Shopee, harganya 10.000 gitu guys. Nah, dan retainerku itu kayak gini, bening warnanya guys.
retainer aku warnanya bening, dan dijamin kalian bisa ngebedain mana retainer bawah, mana retainer gigi atas, karena aku pun bisa ngebedain, kalian pun pasti bisa gitu. Cara membersihkan retainer ini tuh gampang banget ya. Cara membersihkan retainer, anggap aja ini tuh ada airnya cur gitu ya, anggap aja ini ada airnya. Nah ini tuh cukup digosok-gosok gini doang, sela-selanya pakai tangan gitu, pakai tangan. Aku biasanya gitu doang, udah titik. Habis itu aku taruh di retainer gini, plung, tutup. Nah kayak gitu, aku biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian melihat retainer kalian itu kayak agak buram, kotor, nah kalian bisa pakai sikat gigi gini, kayak gini, digosok-gosok sela-selanya pakai sikat gigi. Bisa dengan air mengalir biasa, atau kalian pakaiin dengan odol, itu pun bisa. Kalau bisa jangan pakai sabun, pakai odol ya pokoknya. Nah digosok-gosok seperti kita nyikat gigi gitu, kayak gitu. Gampang kan? Kayak gini masukin di sela-selanya. Ini tuh serba mudah banget, kalian pasti bisa lah kayak gitu. Untuk cara pasang retainernya nih, yang kasih tahu cara pasang retainernya ini juga mudah banget. Cara pasang retainernya kalian lihat di cermin gitu ya, kalian liatin ini gigi kalian sama retainer kalian bentuknya harus sama gitu loh. Terus kalian buka mulut yang lebar, gini, terus dimasukin aja, jangan ragu, nggak bakal bikin kalian muntah-muntah loh. Ini aman banget, ini ringan banget, enteng banget, dan tipis gitu. Jadi ini tuh nyaman gitu loh. Kalau dibawa keluar pun nyaman. Tapi kalian harus melepasnya di saat kalian makan dan di saat kalian mau sikat gigi. Setelah itu dibawa tidur itu boleh. Kata dokter aku 3 bulan pertama pakai ini selama 24 jam, terus 3 bulan selanjutnya pakainya 12 jam. Tapi aku nggak mungkin bisa 24 jam dalam sehari gitu, kayak makan, nyemil, kayak gitu-gitu. Aku pasti bakalan ngelepas ini, jadi nggak bisa full sehari 24 jam, paling sehari bisanya 20 jam gitu. Tapi ya udahlah, bismillah aja, insya Allah nggak kenapa-napa, walaupun nggak sesuai anjuran dokternya. Tapi aku setiap hari selalu pakai gitu loh, setiap hari aku selalu pakai, dan setiap hari aku selalu ingat untuk dicuci gitu. Nah yuk kita pasang. Ditekan, terus dia bisa nempel sendiri gitu, kayak gini. Ini yang rambut bawah kayak gini. Nah ini kan, nah udah beres jadi gitu. Melepasnya pun gampang banget ngelepasnya. Kalian melepasnya dari gigi geraham kalian yang di sebelah sini, ditarik ke bawah. Yang ini juga pakai 2 tangan gitu loh, kayak gini lepasnya. Nah kayak gini ngelepasnya guys, gampang banget. Kalau misalnya kalian bertanya-tanya kenapa aku masih ingat tanggalnya, masih ingat harga-harganya, itu karena aku menyimpan itu semua di buku keuanganku gitu. Aku menyimpan semua itu sebagai catatan di buku keuanganku, karena aku tipe orang yang rajin, yang rapih, yang tertata gitu, dan serba perencanaan gitu, serba memiliki persiapan. Nah sekian dulu video dari aku, semoga video ini nggak terlalu panjang dan nggak bikin kalian bosen. Terus terima kasih bagi kalian yang nontonin video aku, subscribe aku, thank you banget. Dan semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat bagi kalian dan bisa menambahkan wawasan untuk kalian, bagi kalian yang mau pasang behel. Thank you for watching, see you in my next video, and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.